Halo semuanya, kembali lagi di channel Pujianto. Oke, pada playlist kali ini kita akan membahas mengenai panduan React.js untuk pemula. Kemudian untuk requirement-nya, tentu saja kita sudah harus install Node.js. Kemudian kita juga harus punya code editor, bebas mau VS Code atau apapun sejenisnya nggak masalah. Terus kemudian untuk eh, knowledge-nya kita paling nggak tahu tentang dasar-dasar HTML dan juga JavaScript, kemudian juga CSS itu juga dibutuhkan. Oke, pada part 1 kita akan membahas mengenai pengenalan React.js. Jadi, apa itu React.js? Secara definisi, React.js merupakan library JavaScript untuk membangun UI atau user interface, terutama untuk website yang dia itu berbentuk SPA atau single page application. Lalu SPA itu apa? SPA atau Single Page Application itu memungkinkan kita untuk mengelola aplikasi tanpa harus mereload ulang seluruh halaman website saat berpindah halaman. Jadi website UI akan terasa lebih cepat dan lebih efisien. Jadi ketika berpindah halaman itu tidak semua halamannya di reload ulang, tapi hanya komponen-komponen tertentu saja yang di reload ulang. Nah, lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena kita akan menggunakan sesuatu yang namanya virtual DOM atau Document Object Model. Sebelum kita masuk ke virtual DOM, tentu kita harus mengetahui DOM itu sendiri apa. DOM merepresentasikan suatu halaman HTML yang berbentuk pohon atau tree yang dapat dimanipulasi oleh JavaScript. Terus kemudian setiap elemen HTML akan menjadi node pada pohon tersebut. Contohnya ini nih, head, body, terus link, H1, text, atau nanti ada kayak button, input, dan lain-lain. Nah, ketika terjadi perubahan, maka browser akan memperbarui DOM itu sendiri. Jadi misalkan, anggaplah di sini kita punya input, input ini berubah, maka ketika di-submit itu akan, eee, memperbarui DOM itu sendiri, di mana hal tersebut akan makan banyak waktu jika dalam satu halaman terdapat banyak sekali elemen HTML. Mungkin kalau elemennya hanya satu itu tidak akan terasa ya, satu atau 10. Bayangkan kalau misalkan elemennya itu ada ratusan. Nah, maka proses ulang tersebut akan terasa lebih lama, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut supaya bisa bekerja lebih efisien, muncullah virtual DOM. Nah, virtual DOM ini merupakan konsep inti dari React.js itu sendiri. Virtual DOM itu merepresentasikan dari DOM asli. Contohnya ini, anggaplah ini adalah DOM aslinya tuh di sini. Kemudian ketika halaman itu di-render untuk pertama kalinya, dia akan membuat kopian di sini. Inilah yang disebut virtual DOM. Nah, kemudian disimpan dalam memori yang berbentuk seperti objek JavaScript yang lebih ringan tentunya. Nah, ketika ada pembaruan dari UI, misalkan ada update update state, kemudian di re-render ulang, itu dia akan melakukan komparasi atau yang istilah di React itu mereka menyebutnya apa diving. Jadi membandingkan antara objek sebelumnya dan objek sesudahnya. Kemudian setelah dibandingkan akan didapatkan nih misalkan satu node ini berubah. Nah, satu node yang berubah ini kemudian dia akan melakukan proses generate patch dan melakukan reconciliation. Kemudian itu akan di-render node yang berubah saja. Jadi tidak keseluruhan HTML-nya yang di-render ulang, hanya bagian yang berubah saja. Nah, tentu itu akan terasa lebih cepat karena yang di-render ulang hanya bagian yang berubah saja, tidak keseluruhan halamannya yang berubah. Nah, ketika ada perubahan lagi, maka step-step itu akan dilakukan, diulangi lagi stepnya mulai dari update state, kemudian diving, terus generate patch dan reconciliation, seperti itu.
Ya, setelah kita mengetahui bagaimana DOM dan virtual DOM itu bekerja, kita akan melanjutkan ke kelebihan dari React.js. Sebelum kita ke kelebihan, proses-proses mulai dari initial render, update state dan re-render, kemudian diving. Kabar baiknya ini tidak kita lakukan secara manual. Nah, ini sudah dilakukan oleh si React.js itu. Jadi kita sudah tinggal lempar perubahan-perubahan datanya saja, nanti sudah langsung terrender bentuk yang lebih barunya. Jadi kabar baiknya itu kita tidak perlu melakukan komparasi sendiri-sendiri untuk setiap perubahan. Oke, kita lanjut ke kelebihan dari React.js. Yang pertama, virtual DOM. Nah, core konsep dari React.js itu sendiri yang merupakan virtual DOM tadi, di mana dengan virtual DOM kita bisa membuat aplikasi yang bisa lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian yang kedua, single page application. Single page application seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana ketika kita berpindah halaman tidak perlu mereload semua halaman. Terus kelebihan yang ketiga itu ada di reusable component. Jadi ketika kita membuat suatu komponen di React.js, itu bisa kita pakai berulang-ulang. Jadi mungkin kita bisa melakukan copy paste code-nya ya. Namun ketika kita melakukan copy paste code dan kita akan merubah misalkan tampilan warna atau format, itu kan kita harus merubah satu-satu. Nah, namun dengan reusable component ini, anggaplah kita punya button itu kita buat menjadi reusable component, dan salah satu kita ubah warnanya menjadi biru, semuanya akan berubah menjadi biru. Nah, itu contoh kecilnya. Terus kemudian yang keempat, fokus pada view, sehingga lebih mudah untuk diintegrasikan dengan library atau tools lain. Selanjutnya, ekosistem React.js. Ekosistem untuk React.js itu tentunya ada banyak. Mungkin saya ambil beberapa aja yang sering digunakan. Nah, untuk yang pertama itu React Router. React Router ini nanti berfungsi sebagai routing halaman ketika kita mau membuat aplikasi kita itu multiple halaman. Nah, itu nanti bisa menggunakan React Router. Jadi ketika kita mau berpindah ke satu halaman ke halaman lain, library yang kita gunakan adalah React Router. Terus kemudian ada yang kedua itu Axios. Axios itu adalah library yang kita gunakan untuk mengintegrasikan UI kita agar bisa berinteraksi dengan web API. Terus kemudian yang ketiga itu Redux. Redux itu biasanya kita gunakan untuk state management. Dan tentunya masih banyak yang lainnya yang mungkin suatu saat nanti kita akan bahas beberapa seperti itu. Oke, setelah kita mempelajari teori-teori dasar mengenai React.js, selanjutnya kita akan membuat sebuah project dengan React.js. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita membuat aplikasi React? Ini saya ada beberapa cara. Mungkin yang saya highlight itu ada dua. Yang pertama dengan create React app, terus kemudian yang kedua dengan Vite. Nah, ini saya sudah membandingkan antara keduanya. Kebetulan untuk Vite ini proses instalasi awalnya lebih cepat dan proses untuk build-nya juga lebih cepat. Nah, kita akan coba pakai Vite aja. Jadi di dalam Vite ini ada beberapa juga ya, nggak cuma untuk React. Dia bisa untuk Vanilla JS, Vue, React dan lain sebagainya. Nah, detailnya seperti apa? Langsung saja kita coba. Kita copy scriptnya, terus kita buka terminal. Kita paste di sini. Kita kasih nama Vite Project aja. Terus kemudian kita pilih React. Template variannya kita pakai JavaScript aja dulu. Oke, projectnya udah kebuat. Selanjutnya kita ikuti aja
perintahnya npm install. Kita tunggu proses instalasinya. Mungkin bisa makan waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit. Oke, sudah selesai. Kita buka di VS Code. Oke, jadi ini tampilan awal dari project React yang kita buat dengan menggunakan Vite. Kita langsung intip saja di bagian package JSON. Oke, di sini udah ada 4 perintah. Pertama dev itu untuk menjalankan eh, code kita di mode development, terus kemudian mode development atau mode debugging, terus kemudian build ini untuk melakukan build pada project kita, terus kemudian line ini untuk format ESL line, terus kemudian ada preview. Preview ini dia akan menjalankan si hasil build kita untuk di preview. Nah, scriptnya di sini bisa kita ubah-ubah. Misalkan ini yang dev kita ganti jadi start. Langsung aja kita coba npm run start, bisa jalan. Terus kita buka di browser. Oke, ini sudah jalan. Oke, jadi project React kita sudah terbuat dan sudah berhasil kita jalankan. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.